Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin tawahal amin. Wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla fa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Belum memulai kajian, saya mengingatkan pribadi juga hadirin yang ada di ruang Zoom ini untuk sama-sama menghadirkan niat ikhlas dalam mendengarkan kepada majelis ilmu. Oleh karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Maknanya bahwa sesungguhnya Allah hanya menerima suatu perbuatan taat, suatu perbuatan baik itu ketika dilandasin dengan niat yang ikhlas. Maka sama-sama kita ikhlaskan hati kita di dalam mendengarkan terhadap majelis ilmu. Alhamdulillah, di siang hari yang berkah ini, siang hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Allah masih memberikan kepada kita taufik di dalam melakukan berbagai macam ketaatan, di dalam melakukan berbagai macam perbuatan baik. Di antaranya adalah menuntut ilmu, di antaranya adalah hadir duduk mendengarkan kepada majelis ilmu, majelis yang disebut oleh Rasulullah dengan Raudatun min Riyadil Jannah, taman dari taman-tamannya surga. Majelis ilmu, majelis yang di dalamnya adalah turun rahmat dan keberkahan Allah. Karena dengan ilmu agama seseorang bisa membedakan antara yang hak dan batil. Seseorang bisa membedakan antara baik dan buruk. Dengan ilmu agama seseorang bisa membedakan antara halal dan haram. Dengan ilmu agama seseorang bisa membedakan antara harta yang halal dengan harta yang haram. Karena dengan ilmu agama, artinya ketika seseorang memiliki ilmu agama, maka ilmu agama tersebutlah yang akan menjaga kita. Berbeda ketika seseorang memiliki harta, maka orang tersebut yang akan dibuat pusing bagaimana cara menjaga harta itu. Itu makna dari perkataan Syekh.
wa al-malu anta tahrusuhu wa alma ilmuddin fahuwa yahrusuka. Wa ketika seseorang memiliki harta, maka orang tersebut yang akan menjaga harta. Artinya orang tersebut yang dibuat pusing bagaimana cara menjaga harta tersebut. Akan tetapi ketika seseorang memiliki ilmu, maka ilmu tersebutlah yang akan menjaga dirinya. Terutama kita sedang berada di akhir zaman. Kita sedang berada di zaman al-fitan, zaman yang penuh dengan fitnah. Maka sangat beruntung mereka yang konsistensi menjaga dirinya dengan senantiasa upgrade kualitas dengan ilmu agama. Karena di zaman sekarang, terutama yang tadi disinggung bahwa zaman penuh dengan fitnah, orang sangat beruntung ketika mengetahui halal haram, terutama dapat ketika dirinya dapat membedakan, dapat mengetahui antara tamyiz bainal kufur wal iman, membedakan antara kufur dan keimanan. Karena zaman akhir ini, zaman penuh dengan fitnah ini luar biasa dahsyatnya. Luar biasa dahsyatnya, yang mana itu bisa luar biasa dahsyatnya yang bisa mengikis keimanan dan keberagamaan seseorang. Makanya jalan terpenting, jalan yang dituntut dari kita adalah untuk sama-sama kontinuitas menjaga diri dari atau dengan ilmu agama. Insyaallah kajian di siang hari ini kita akan lanjut tentang buku yang telah ditulis Cinta Selamanya, bagaimana cara seseorang mempersiapkan diri. Atau tidak hanya mempersiapkan, buku ini ditulis bagi mereka yang akan menikah, hendak menikah, sudah tunangan, atau bahkan sekalipun sudah menikah, yang menginginkan keutuhan dalam rumah tangga, yang menginginkan meraih sakinah, mawaddah, warahmah, insyaallah ta'ala. Bismillah, alhamdulillah, sallallahu wasallam ala rasulillah. Nah, ada di sini judul Jadilah Seperti Ummu Sulaim. Jadi Ummu Sulaim ini adalah seorang perempuan sahabiyah. Ini seorang perempuan dari kalangan sahabat. Datang cerita dari sahabat Anas, meriwayatkan bahwa beliau bercerita tentang putra dari Abu Talhah. Putra Abu Talhah dari istrinya Ummu Sulaim. Jadi Abu Talhah menikah dengan Ummu Sulaim, punya anak. Diceritakan bagaimana kisahnya ini, bahwa suatu ketika Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya. Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya, jangan beritahu Abu Talhah tentang kematian anaknya yang meninggal sampai aku yang memberitahukan kepadanya. Jadi ketika itu posisinya Abu Talhah sedang berada di, artinya yang jelas tidak di rumah, anaknya meninggal. Jadi Ummu Sulaim ini berkata kepada keluarganya, jangan memberitahu kematian anak ini sampai saya memberitahu Abu Talhah. Nah, diceritakan ketika Abu Talhah pulang, nah, istrinya pun atau istrinya Ummu Sulaim ini menawarkan kepadanya makan malam. Menyantap menawarkan makan malam.
Suaminya pun menyantap dan meminumnya. Kemudian apa yang dilakukan juga bahwa Ummu Sulaim ini berdandan dengan cantik yang belum pernah dia berdandan secantik itu sebelumnya. Hingga akhirnya Abu Talhah pun tertarik untuk melakukan persetubuhan dengan istrinya tersebut, Ummu Sulaim. Ketika Ummu Sulaim melihat dirinya, atau ketika Ummu Sulaim melihat suaminya itu telah puas baik dari segi menyantap hidangan yang disediakan, kemudian telah puas dengan melakukan persetubuhan dengan dirinya, dia pun berkata, bagaimana, artinya dia berkata Ummu Sulaim itu kepada suaminya Abu Talhah. Dia berkata, bagaimana pendapatmu jika ada suatu kaum yang meminjamkan sesuatu kepada salah satu keluarga, lalu mereka meminta pinjaman mereka lagi, apakah tidak boleh untuk diambil? Abu Talhah menjawab tidak. Artinya apa? Ya boleh saja pinjaman tersebut ketika meminjamkan, ya boleh saja yang memiliki barang tersebut untuk mengambil barang yang dia pinjamkan. Artinya begitu. Kemudian apa? Ummu Sulaim berkata, maka bersabarlah dan berusahalah raih pahala karena kematian putramu. Ini apa? Bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah pada hakikatnya milik Allah. Itu maksudnya ke situ. Abu Talhah pun lalu marah. Dia minta bersabar atas kematian putranya. Abu Talhah pun dari sini marah. Kemudian berkata, engkau biarkan aku tidak mengetahui hal ini hingga aku berlumuran jenabah. Lalu engkau kabari tentang kematian anakku. Abu Talhah pun bergegas ke tempat Rasulullah dan mengabarkan apa yang terjadi kepada Rasulullah. Beliau pun mendoakan, semoga Allah memberkahi kalian berdua di dalam malam kalian itu. Akhirnya Ummu Sulaim pun hamil lagi. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Jadi kisah ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan sahabat perempuan tadi, sahabat Ummu Sulaim. Dari kisah ini kita bisa melihat bagaimana kuatnya kesabaran Ummu Sulaim. Sungguh dia begitu penyabar. Sampai-sampai ketika putranya meninggal dunia pun dia masih bisa bersabar seperti demikian itu. Kala mengalami musibah, ia tetap melayani suaminya dengan melayani suaminya seperti biasa. Bahkan dia pun berdandan dengan begitu istimewa demi memuaskan suaminya tersebut. Baru setelah demikian, setelah suaminya dilihat sudah puas secara lahir dan batin, maka dikabarkan tentang kematian putranya. Ini kisah Ummu Sulaim yang suci hatinya dengan mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kesabaran ketika ditinggal mati putranya dari Abu Talhah itu. Tentu hal ini bahwa dia tidak akan pernah sampai kepada derajat kesabaran yang seperti ini kalau tanpa keyakinan yang benar tentang adanya hari akhir. Kalau tanpa adanya keyakinan tentang balasan pahala disertai dengan ketetapan dia di atas pengajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makhluk yang paling mulia, di dalam bertawakal kepada Allah. Artinya apa? Karena berkas hasil dari pengajaran Rasulullah dalam menanamkan diri kepada para sahabat bagaimana menerima tentang sesuatu yang telah Allah tentukan. Dan begitulah setiap perbuatan baik yang dikerjakan oleh seorang muslim. Berbeda satu ganjaran perbuatan
dengan perbuatan lainnya tergantung kekuatan keyakinan dan ketulusan hati. Yang membedakan, berbeda antara satu kebaikan, antara satu ganjaran atau ganjaran suatu kebaikan dengan kebaikan lain, tergantung kekuatan keyakinan dan ketulusan hati. Ketulusan hati dalam menghadirkan niat. Dan ini semua tidaklah didapat oleh setiap orang kecuali dengan menjauhi berbagai macam kekufuran, baik kufur keyakinan maupun perbuatan maupun kufur perkataan. Nah, maka barang siapa yang tetap di dalam Islam, kontinuitas menjaga keislamannya sampai dia mati. Nah, dan senantiasa menghadirkan niat yang ikhlas karena Allah di dalam menjalankan setiap amal baik yang sesuai dengan syariat Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, maka dia mendapatkan ganjaran atas amal yang dia kerjakan. Maka berkata atau perkara yang paling penting adalah mengerjakan setiap amal baik sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah, serta menjaga seluruh anggota badan, baik lisan, tangan, kaki, hati, dari terjatuh ke dalam perbuatan maksiat. Sebagian orang ketika terjadi perdebatan dengan orang lain, dia pun marah. Lalu terjatuh dalam kekufuran dengan mencaci maki terhadap Allah, mencaci maki terhadap salah satu rasul dari rasul Allah, atau merubah keyakinan Islamnya dengan berpindah ke dalam agama lain. Dengan demikian diwajibkan bagi dia untuk kembali masuk ke dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat seketika itu juga, dan meninggalkan apa yang menyebabkan dia keluar dari Islam dan bertekad untuk tidak mengulanginya di masa yang akan datang. Bab 2. Cerita selesai. Bab 2. Sebelum kau jemput dia dari keluarganya, ada suatu nasihat seorang ibu kepada putrinya ketika hendak menikah dengan laki-laki. Jadi perempuan tersebut ingin menikah dengan laki-laki, ibunya berwasiat atau memberikan nasihat kepada putrinya tersebut. Ibu tersebut memberikan nasihat kepada putrinya agar dirinya menjadi laksana seorang budak, hamba sahaya ketika di hadapan suaminya. Maka dengan demikian suaminya juga atau suami tersebut juga akan seperti budak di hadapan dirinya. Dan jagalah 10 nasihat yang sudah aku kerjakan dan aku merasa bahagia hidup dengan ayah. Yang pertama, hiduplah bersama suamimu dengan didasari sifat qanaah. Artinya apa? Dengan ridho yang telah Allah tentukan dari urusan rezeki yang sedikit. Ini apa? Hidup dengan suami dilandasi dengan sifat qanaah. Yang kedua, bergaullah dengan suamimu dengan mendengarkan setiap nasihatnya. Kemudian kerjakanlah nasihatnya tersebut di dalam ketaatan kepada Allah. Bergaul dengan suamimu dengan mendengarkan setiap nasihatnya, kemudian kerjakanlah setiap nasihatnya,
di dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian ketiga dan keempat, nasihat ketiga dan keempatnya, senantiasa perhatikan pandangan dan penciuman suaminya. Jangan pernah terjatuh kedua matanya dari sesuatu yang buruk atas dirimu. Dan jangan sampai mencium dari dirimu kecuali wangi yang harum, wangi yang sedap. Kelima dan keenam, perhatikanlah waktu makan dan tidurnya. Kelima dan keenam, perhatikanlah waktu makan dan tidurnya. Kenapa? Kenapa waktu makan dan tidur harus diperhatikan? Karena apa istilahnya? Orang gampang terkena Orang gampang terkena emosi, gampang marah ketika posisi perutnya itu dalam keadaan lapar atau dalam keadaan ngantuk. Maka yang diperhatikan waktu makan dan tidurnya. Yang ketujuh dan kedelapan, jagalah harta dan anak-anaknya. Adapun yang kesembilan dan 10, jangan sesekali merasa bahagia ketika suami merasa sedih, atau jangan sesekali merasa sedih ketika suami bahagia. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan kecuali dengan mengedepankan keinginan suamimu, serta mengedepankan apa yang dia sukai dari apa yang kamu sukai. Maka dengan demikian, istri yang solehah adalah dia yang senantiasa bertakwa dengan menjalankan setiap apa yang diwajibkan dan menjauhi setiap apa yang diharamkan, memperhatikan hak-hak suaminya dan tidak lalai di dalam menjalankannya. Dan ini di antara sifat yang sangat jarang didapati dari seorang perempuan, terutama di akhir zaman kita sekarang ini. Dalam suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tu'addil mar'atu haqqallahi hatta tu'addi haqqaz zawj. Artinya apa? Tidaklah seorang perempuan menjalankan apa yang Allah wajibkan atas dirinya sampai dia menunaikan apa yang menjadi hak seorang suami. Maka di antara tanda kesolehan seorang istri adalah senantiasa mentaati suaminya kecuali di dalam kemaksiatan. Dan ketika seorang istri mendapati suaminya kurang memiliki sifat sabar, maka lampauilah sabarnya. Karena hal ini adalah merupakan pintu kebaikan bagi dirinya ketika yang dia cari adalah derajat yang tinggi menurut Allah. Maksudnya gimana? Jangan sedih ketika suami bahagia. Artinya ketika suami bahagia, jangan sampai istri menampakkan di depannya muka sedih atau posisi sedih. Posisinya kan apa? Jadi bahagia ketika suami bahagia. Jangan sampai kebalikannya, ketika suami bahagia, dia malah cemberut, dia malah manyun, dia malah menampakkan muka-muka sedih. Atau sebaliknya, suami lagi sedih, dia senang gitu, ketawa-ketawa dan seterusnya. Gitu maksudnya, paham kira-kira? Sebaik-baiknya perhiasan dunia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Amr bahwa Rasulullah bersabda,
ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Bahwa sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah perempuan yang salihah. Maka istri yang salihah adalah dia yang senantiasa menolong suaminya terhadap urusan akhiratnya. Karena pernikahan merupakan suatu benteng dari godaan setan. Maka dari sini dituntut dari seorang istri untuk menundukkan hawa nafsunya agar senantiasa menjalankan apa yang menjadi hak suaminya. Jadi dengan demikian istri yang solehah adalah seorang yang enak dipandang oleh suaminya. Senantiasa mentaatinya ketika diperintahkan di dalam ketaatan kepada Allah serta jujur atas dirinya. Nah, di sini akan saya sebutkan beberapa perempuan yang tidak bisa dijadikan atau tidak layak untuk dijadikan istri, tidak baik untuk dijadikan istri. Yang pertama adalah perempuan atau seorang perempuan yang annanah. Perempuan yang annanah adalah perempuan yang banyak mengeluh dan mengadu kepada suaminya. Yang kedua adalah perempuan yang mannanah. Perempuan yang banyak mengungkit atas kebaikan dirinya yang dia berikan kepada suaminya. Yang ketiga adalah perempuan hannanah. Perempuan yang merindukan kekasih orang lain. Kemudian yang keempat adalah perempuan hazzaqah, yaitu perempuan yang memiliki banyak keinginan sehingga suaminya dituntut untuk memberikan sesuatu yang diinginkannya tersebut. Kemudian yang kelima adalah perempuan barroqah, perempuan yang banyak bersolek sepanjang hari dengan dengan solek yang berlebihan. Jadi habis itu waktunya untuk dan tok dan dong begitu. Banyak dengan solek yang berlebihan. Kemudian selanjutnya adalah yang tidak baik adalah perempuan yang sadaqah. Perempuan yang banyak bicara bukan dalam hal kebaikan. Gitu. Kalau ada yang ditanyakan mungkin silahkan. Kalau tidak ada, mungkin saya tutup sampai di sini dulu. Besok kita bahas tentang hak suami atas istrinya. Artinya ketika dikatakan hak suami atas istrinya, bahasa lainnya adalah kewajiban istri terhadap suaminya. Begitu. Paham itu? Hak suami atas istrinya adalah makna lainnya adalah kewajiban istri bagi suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita dengan doa. Ya dzal jalali wal ikram, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Rabbighfir li wa lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillah.